Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Ketika mayat manusia kembali hidup dan mereka bisa bertahan dengan memakan manusia hidup lainnya. Jika sedikit saja tergigit oleh makhluk tersebut, maka akan segera berubah menjadi seperti mereka. Tapi fenomena ini bukanlah hanya mayat hidup biasa, karena mereka akan belajar berpikir seperti manusia hidup. Hingga masyarakat kaya yang masih bertahan membangun sebuah markas di kota dan merampok desa kecil demi bertahan hidup. Di sebuah kelompok yang diketuai oleh Riley, malam ini mereka akan menuju kota untuk mencari persediaan makanan atau obat yang dibutuhkan. Riley memiliki truk dengan persiapan senjata di dalamnya. Mereka menyalakan kembang api karena para zombie akan tertarik pada cahaya yang keluar dari letusan kembang api. Selain Riley, ada Charlie dan Cholo. Riley akan menyerahkan kepemimpinannya kepada Cholo karena ini malam terakhirnya untuk keluar berkeliaran. Tapi Cholo juga mengatakan jika dia juga ingin berhenti mencari persediaan untuk ditukarkan dengan uang. Namun, pada saat mereka sedang mengumpulkan persediaan, tiba-tiba letusan kembang api itu berhenti karena terjadi masalah pada mesin. Jadi mereka harus segera keluar dari kota yang dipenuhi oleh zombie. Cholo mengabaikan perintah Riley dan dia mengajak Fox juga Mike memasuki sebuah toko minuman keras. Dia mengambil salah satu merek champagne, lalu Mike tergigit oleh zombie. Riley pun melihat kejadian itu. Mike tidak ingin berubah menjadi zombie, jadi dia menembak dirinya sendiri, lalu mereka segera kembali ke markas. Riley memarahi Cholo karena tindakannya semalam menyimpang dari pekerjaan mereka. Cholo yang egois mencari minuman keras itu agar bisa dijual kepada orang lain sehingga membuat Mike tewas. Cholo hanya meledek Riley yang tidak memiliki impian apapun, sedangkan Cholo berambisi ingin memiliki hunian mewah di Fiddler's Green. Pusat kota itu dikelilingi oleh sungai dan beberapa tempat sudah dibuat pagar listrik agar tak ada satupun zombie yang bisa masuk. Cholo membawa minuman itu menuju Fiddler's Green dan akan bertemu dengan pembelinya bernama Kaufman. Riley ingin mengambil mobil yang baru dibelinya, tapi mobil itu tidak ada di tempat. Seseorang telah menipu Riley. Maka Riley dan Charlie mencari orang tersebut ke dalam sebuah arena hiburan. Di tempat itu, beberapa zombie dijadikan alat untuk hiburan. Terlihat seorang wanita bernama Slug dipaksa masuk ke dalam arena yang terdapat dua zombie. Dua zombie itu akan saling bertarung dengan taruhan Slug sebagai makanan untuk zombie. Riley menemukan Chihuahua sebagai penjual mobil. Riley memintanya untuk mengembalikan mobil itu. Di sana, Riley melihat Slug yang menjadi sasaran zombie. Riley pun menyelamatkan Slug dengan menembak dua zombie itu, lalu kerusuhan pun terjadi. Sedangkan Chihuahua berusaha untuk menyerang Charlie dan Riley, namun tembakannya meleset. Karena berniat ingin membunuh Riley, Charlie pun menodongkan pistolnya untuk menembak Chihuahua dan bidikannya berhasil. Mereka saling menyelamatkan. Tapi polisi datang untuk menahan mereka bertiga. Semakin hari para zombie semakin pintar. Mereka mulai mencari jalan lain menuju kota di mana para manusia tinggal. Cholo selalu mencari barang yang diperlukan oleh Kaufman. Tapi Kaufman tidak pernah membayar Cholo selama 3 tahun ini. Menurut Cholo, hutang Kaufman sebanyak $20.000 kepadanya sudah bisa membuat Cholo memiliki hunian di Fiddler's Green. Tapi Kaufman mengatakan jika Cholo tidak bisa memilikinya. Intinya, Cholo tidak layak memiliki hunian di sana. Cholo pun mulai tersulut emosi. Kaufman memanggil keamanan untuk mengusir Cholo. Saat ini, Kaufman memberikan larangan kepada Cholo untuk masuk ke Fiddler's Green. Malamnya, Cholo membawa timnya menemui Brubaker, tentara yang menjaga perbatasan. Tanpa diketahui oleh Riley, dia ingin membawa satu buah truk secara paksa. Namun, terdengar bunyi tembakan dan teriakan dari arah anak buahnya. Karena mereka diserang oleh zombie. Banyak zombie yang hendak meruntuhkan pagar.
Di saat Brubaker dan timnya menembak para zombie, Cholo segera masuk ke dalam truk dan memerintahkan si wanita tomboy untuk melewati para zombie. Melalui walkie-talkie, Cholo menghubungi Kaufman dan memintanya untuk menyediakan uang tunai 5 juta dolar. Jika tidak, Cholo akan menghancurkan Fiddler Screen menggunakan roket yang ada pada truk tersebut. Truk itu dibuat khusus dan sudah dilengkapi dengan beberapa senjata. Kaufman harus meletakkan uang tersebut ke sebuah perahu dan mengirim perahu itu ke arah selatan. Cholo memberikan waktu hingga tengah malam. Tentu saja Kaufman tidak akan memberikan uang itu, maka dia mengeluarkan Riley untuk bekerja sama dengannya. Karena Cholo adalah anak buah Riley, maka Kaufman percaya jika Riley bisa berbicara dengan Cholo. Dia ingin Riley mengambil truk itu kembali. Tapi Riley ingin mengajak dua temannya dalam misi ini. Sedangkan Cholo mengutus Mouse untuk menunggu dan mengambil uang itu di perahu. Kaufman mengutus Manolet, Monica, dan Pillsbury untuk membantu Riley. Riley dan kawan-kawan menuju ke tempat perbatasan dan melihat kekacauan di sana. Riley memberikan peringatan jika zombie akan menuju ke pusat kota, tapi Kaufman mengatakan jika zombie tidak akan bisa menyeberangi sungai. Sedangkan Riley yakin jika para zombie semakin pintar dan mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia hidup. Riley dan Manolet masuk ke gudang untuk mencari amunisi senjata, sedangkan yang lainnya mencari mobil yang akan mereka gunakan. Setelah mendapat yang mereka butuhkan, mereka bergegas untuk pergi, namun sayangnya Manolet digigit oleh satu zombie. Mereka tidak ingin menjadi zombie, maka Stark terpaksa menembak Manolet. Ternyata Riley sudah memasang alat pelacak pada truk itu, karena pada awalnya truk itu adalah milik Riley, namun Kaufman yang melengkapinya dengan banyak senjata. Riley meminta Stark untuk menghentikan mobil. Riley hanya bertugas untuk menghentikan Cholo agar tidak menghancurkan kota, sedangkan dua suruhan Kaufman akan kembali ke kota membawa truk itu tanpa Riley, karena Riley ingin pergi ke tempat lain. Namun Pillsbury dan Monica sudah diperintahkan untuk membawa Riley kembali juga bersama truk. Jika Pillsbury dan Monica tidak setuju, maka mereka berdua akan diturunkan di tepi jalan dengan para zombie yang berkeliaran. Pillsbury menyetujui rencana Riley. Setelah beberapa saat, zombie mulai mendatangi pondok di mana Mouse menunggu. Mouse menjadi makanan para zombie. Ketua zombie membawa pasukannya ke tepi sungai. Awalnya mereka ragu apakah mampu menyeberangi sungai untuk menuju Fiddler Screen. Dan ternyata para zombie itu mampu menyeberangi sungai hingga bisa sampai ke tepian kota dengan jalan kaki dan mulai memakan manusia-manusia yang tinggal di jalanan. Melalui alat pelacak, Riley datang ke lokasi Cholo berada. Charlie menemani Riley, sedangkan Slack dan Pillsbury mengawasi keadaan sekitar setelah membuat Monica pingsan. Atas perintah Cholo, si tomboy mengarahkan roket ke arah pusat kota. Tepat pada pukul 12 malam, roket akan diluncurkan. Sedangkan Monica yang sudah mulai sadar mencoba untuk menyusul, namun dia diserang oleh zombie. Karena terluka, Cholo tidak bisa melawan Riley. Di sisi lain, Kaufman sudah mengambil semua uang tunai miliknya dan dia berniat untuk kabur. Tanpa tembakan dari Cholo pun, pusat kota sudah mulai kacau akibat serangan para zombie. Akhirnya, Riley berencana kembali ke pusat kota untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Tapi Cholo tidak mau mengikuti Riley. Cholo membawa Fox mengendarai mobil lain untuk pergi. Riley menyetujui keputusan Cholo. Riley menghubungi para tentara yang menjaga gerbang agar mematikan aliran listrik supaya mereka semua bisa keluar. Namun, ada masalah pada panel listrik sehingga mereka tidak mampu untuk mematikan aliran listrik. Setelah melihat peta, Riley memutuskan untuk melewati sebuah jembatan tarik yang sudah lama tidak digunakan agar bisa langsung sampai ke tengah kota. Kebetulan jembatan itu tidak ada penjaga. Ketika sedang berjalan menuju mobil, Cholo digigit oleh salah satu zombie.
Cholo berkata jika dia ingin mencoba menjadi zombie. Fox membiarkan Cholo untuk memilih. Fox mengantarkan Cholo masuk ke perbatasan Feather's Green. Perlahan, para zombie sudah berhasil memasuki Feather's Green dan menyantap manusia di sana. Truk yang membawa Riley sudah sampai ke dekat jembatan, tapi dia harus mengaktifkan penyambung jembatan agar mereka bisa lewat. Namun, para zombie mulai mengelilingi truk. Untungnya jembatan bisa kembali terhubung, tapi Riley akan kesulitan untuk masuk ke dalam truk. Riley meminta Tomboy untuk mengaktifkan tombol kembang api. Namun sayangnya, para zombie sudah tidak tertarik lagi dengan cahaya dari kembang api. Mereka tetap menghampiri dan memakan manusia di sana. Kaufman pun segera melarikan diri bersama bawahannya menuju tempat parkir. Namun, ketika sang bawahan membuka gerbang parkiran, ketua zombie sudah berada di samping mobil. Bawahan Kaufman segera melarikan diri membawa kunci mobil. Lalu, ketua zombie itu memecahkan kaca mobil untuk memasukkan bensin ke dalam mobil. Setelah itu, ketua zombie pergi meninggalkan mobil. Kaufman pikir jika dia sudah aman, namun ada zombie lain yang mendatanginya. Kaufman menembaki zombie itu, dan di saat Kaufman tidak siaga, sang zombie yang ternyata adalah Cholo mulai menyerang Kaufman. Sedangkan ketua zombie datang membawa kaleng berisi api untuk meledakkan Kaufman. Truk yang membawa Riley sudah sampai ke gerbang lain, dan dia melihat banyak manusia yang sudah menjadi korban. Riley pikir jika mereka terlambat dan tidak ada satupun yang selamat. Jadi dia meminta Charlie untuk meledakkan roket. Setelah semuanya hancur, mereka melihat beberapa manusia yang keluar dari persembunyian. Setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan beberapa orang. Ada yang memutuskan untuk tetap tinggal di sana, dan ada yang memutuskan untuk pergi, termasuk Riley dan kawan-kawan. Riley pun melihat ketua zombie dan membiarkan mereka untuk tetap menjadi mayat hidup mencari tempat lainnya.